Kalau saya waktu masih mondok, saya lebih percaya kitab kuning daripada Al-Quran. Saya semakin dijauhkan dari Al-Quran. Karena apa? Saya harus memakai itibar takbir-takbir dari kitab kuning. Padahal Quran itu ada yang mukamat, ada yang mustabihat. Oke, kalau mustabihat ya kita perlu tafsirnya. Kalau mukamat kan sudah jelas. Gitu. Kenapa harus dibikin tidak jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalanallahu ayyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sayyidil alam khosatan fi Palestin wa iriha. Amin Allahumma amin. Tadi ada orang yang menyatakan, ya saya tidak perlu sebut ya, bahwa di pesantrennya waktu mondok itu santrinya semacam lebih diarahkan untuk ikut kitab kuning atau untuk belajar kitab kuning, bukan belajar Al-Quran. Padahal Al-Quran itu kan mayoritas ayatnya adalah muhkamat, bukan mutasyabihat. Dimana kalau muhkamat itu kan ya bisa difahami gitu. Ngapain kita pakai kitab kuning memahami Al-Quran? Kan bisa langsung baca ayatnya. Sebetulnya nggak begitu juga. Kita survei saja, sepertinya nggak ada pendidikan manapun itu yang materinya adalah ngaji Al-Quran lalu Al-Quran itu diartikan per kalimat. Nggak ada. Yang ada itu ngaji tafsir Quran. Kalau hadis ada, ngaji hadis. Misalnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu hadisnya diterjemahkan. Nggak ada, justru orang yang ngaji sarahnya hadis ya. Jadi kalau Quran itu paling kecil-kecilnya itu tafsir jalan lain ya. Lalu apa sepenuhnya salah kalau ayat-ayat muhkamat itu bisa difahami maknanya? Ya nggak salah. Memang perbedaan antara muhkamat dan mutasyabihat ini kan berbeda-beda, ulama menjelaskan. Salah satunya adalah kalau mutasyabihat itu maknanya jelas ya. Jadi dilalahnya kepada makna itu jelas, apa yang dimaksud oleh ayat ini jelas. Tetapi jelas itu apakah lalu kita semua faham? Ya enggak juga Pak. Kalau seandainya Al-Quran itu bisa difahami tanpa ditafsirkan oleh ulama, untuk apa ulama-ulama dulu itu membuat tafsir? Tidak mungkin itu ya. Jadi Al-Quran itu bisa difahami kalau sudah ada ditafsirkan oleh para ulama. Nah sekarang contoh kasus, kita bicara ayatnya yang tidak akan mudah difahami, bahkan mungkin tidak banyak yang tahu, sahabat saja itu tidak langsung paham isi Al-Quran. Artinya pernah sahabat itu salah paham terhadap isi Al-Quran, sehingga Nabi mendetailkan isinya. Ini sahabat Pak, mereka pakai bahasa Arab yang menyampaikannya langsung Rasulullah. Itu masih ada Pak, mungkin jarang diceritakan. Salah satunya begini, kalau kita dengar ayat puasa itu ada hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi batasan kamu boleh makan sampai nanti kalau kamu bentangkan benang, maka yang putih dan yang hitam itu bisa dibedakan. Ketika ayat ini turun, itu minhunya itu minal fajrihnya itu nggak ada, belum turun. Jadi dalam Al-Quran itu ayat yang diturunkan paling pendek itu adalah minal fajrih. Jadi malaikat Jibril datang kepada Rasulullah membawa ayat cuma minal fajrih, 2 kalimat. Jadi kan ayatnya itu wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Nah, minal fajrinya itu turunnya terpisah. Jadi hanya sampai aswadi, sampai di situ aja. Tidak ada al-fajrunya. Sehingga sahabat itu ada yang masang benang di pintunya. Ini dalam Sahih Bukhari didetailkan begitu ya. Masang benang hitam, benang putih. Dia makan terus, dia makan terus, dia makan terus sampai kelihatan, oh yang mana yang hitam, yang mana yang putih, baru berhenti. Jadi dipikirnya sampai ada matahari atau sampai terang. Itu kan salah paham namanya. Dan itu terjadi Pak. Kemudian ada yang lapor kepada Rasulullah, ada sahabat begini-begini. Maka turun lagi ayat minal fajri, maksudnya adalah fajrun, yaitu sampai terbit fajar. Sehingga al-khaytul abyadu al-khaytul aswadu, benang hitam, benang putih itu maksudnya bukan secara hakiki benang itu bukan, tapi majazi. Majazi maksudnya adalah al-khaytul abyadu itu maksudnya siang, al-khaytul aswadu maksudnya malam.
Jadi sampai terang perbedaan siang dan malam. Apa itu perbedaannya siang dan malam? Datangnya fajar. Jadi yang dimaksud itu adalah sampai datang fajar. Cuma datangnya fajar ini dideskripsikan dengan bahasa kiasan, yaitu sampai nampak mana benang hitam, mana benang putih. Gitu. Itu satu. Yang kedua ada ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbasu imanahum bidzulmin. Jadi ada janji Allah spesial sekali janjinya kepada orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezoliman. Sahabat bingung, siapa di antara kita yang tidak zolim ya Rasulullah? Semua orang pasti pernah zolim. Dia beriman tapi pasti pernah zolim. Apa lalu itu mencemari? Maka dijelaskan oleh Rasulullah, zolim maksudnya adalah zolim yang syirik. Jadi di situ kezoliman dalam kurung syirik. Ini dari Rasulullah, Pak. Di Al-Qur'annya nggak ada. Itu muhkamat itu. Dan kalau kita mau tahu itu ngaji kitab kuning, Pak. Kalau Anda baca Quran saja tidak muncul kalimat asyirku, itu tidak muncul, Pak. Itu muncul ketika ulama menyusun tafsir, dia carikan mana hadis yang menafsirkan Al-Qur'an ketika Rasul menjelaskan asyirku di sini sama dengan asyirku di ayat lain, innasyirka la dzulmun adzim. Itu maksudnya. Jadi syirik zolim yang dimaksud di sini adalah ya zolim berupa kesyirikan, karena kesyirikan juga sebuah kezoliman. Nabi saja menjelaskan, Pak, isi Al-Qur'an. Ayatnya muhkamat. Ya kalau nggak dijelaskan oleh ulama apa maksudnya, terus gimana kita paham? Nanti ngaco seperti tadi itu terjadi. Misalnya kalau kita ini misalnya kita membaca Al-Qur'an. Wa idza halaltum fastadu. Kalau kamu sudah bertahallul, sudah selesai prosesi haji atau umroh, maka fastadu. Fastadu itu Pak fi'il amar. Semua Al-Qur'an terjemahkan artinya dan berburulah, perintah. Seolah-olah kita kalau sudah selesai tahallul langsung harus berburu, tepuk damuk misalnya atau tepuk lalat. Kan jadi aneh, Pak. Ini butuh kaidah untuk memahami ini. Ini perintah maksudnya apa? Karena tidak semua perintah itu artinya harus. Bahkan sunnah saja tidak. Masa ya setelah tahallul kita langsung disunnahkan berburu? Apalagi diwajibkan karena perintah? Enggak, Pak. Itu ibahah. Al-amru ba'dan nahyi lil ibahah. Itu kaidah. Setelah diteliti bagaimana cara konstruksi hukum dibangun, bagaimana cara memahami Al-Qur'an, muncul kaidah itu. Oh, ternyata di Al-Qur'an itu kalau ada perintah setelah larangan, sebelumnya kan dilarang berburu. Nah, setelah selesai maka berburulah. Itu bukan perintah, Pak, tapi sudah menyatakan hilang larangannya dan sudah ada di fase kamu boleh berburu. Boleh, bukan harus atau bukan dianjurkan, cuma boleh. Cuma menegaskan bahwa larangannya sudah hilang. Tapi mungkin kalau dalam bahasa kita nggak umum begitu. Misalnya kita bilang begini, dari jam 7 sampai jam 10 kamu jangan kemana-mana, di sini aja. Kalau sudah jam 10 paling bahasa kita kamu boleh pergi ya. Artinya itu kamu masih boleh menetap di sini atau boleh pergi, pilihan. Namanya ibahah kan pilihan. Tapi kalau bahasa kita bahasanya ya kamu pergilah. Pergilah itu bisa maksudnya memang harus pergi. Tapi kalau dalam Al-Qur'an itu maksudnya bukan kita disuruh berburu, Pak ya. Artinya seandainya setelah jam 10 kalian masih tidak mau pergi, masih mau di sini, ya silahkan. Kalimat pergilah itu maksudnya kamu sudah boleh pergi. Setelah selesai bertahallul, kamu mau berburu mau tidak, silahkan. Bukan berarti harus berburu. Itu ya, itu. Ada lagi. Walaysa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum, dan tidaklah dosa bagi kalian untuk memasuki rumah-rumah yang tidak ditempati dan di situ ada perhiasan-perhiasan untuk kalian. Wah, ini kan seperti ayat yang membolehkan penjarahan. Ada rumah nggak ditempati, orang bangun kan belum selesai, Pak, belum ditempati. Terus di situ ada barang-barang, terus kamu masuk, boleh? Nggak boleh, Pak. Nggak ke situ arahnya, nggak secara harfiah gitu. Jadi Al-Qur'an itu terkadang memang bisa difahami secara harfiah, terkadang butuh dijelaskan walaupun sama-sama muhkamat. Kalau kutiba alaikumus syiyam jelas, ya, itu sudah jelas kita diwajibkan berpuasa. Terus pada hari-hari tertentu bulan puasa itu semua orang paham ya. Makanya kita baca dalam Al-Qur'an tidak muncul redaksi sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, tapi semua ini ada pendalilannya di Al-Qur'an. Lalu yang mana? Jangan dikira Al-Qur'an itu seperti juklak penggunaan handphone. Cara mengoperasikan handphone ini, Anda beli handphone
apa Samsung atau apa, lalu baca bukunya, satu nyalakan on off. Nggak sesimpel itu Al-Quran, Pak. Bayangkan kalau kehidupan ini butuh buku juklak sedetail itu, berapa ribu jilid Al-Qurannya. Jadi dari satu ayat, dari korelasi antara ayat dengan ayat yang lain, muncul kesimpulan hukum yang aplikatif. Jadi jangan berpikir bahwa tidak penting kita belajar kitab. Yang penting itu memahami terjemahan Al-Quran. Yang enggak, akses kita kepada Al-Quran, terjemahan itu pun kita harus percaya kepada yang menerjemahkan, percaya kepada kamus, ikut orang juga. Gak mungkin kita nggak ikut ulama, nggak mungkin. Nah, ikut ulama maksudnya adalah kita dengarkan apa yang mereka jelaskan. Itu lewat mana? Lewat kitab kuning atau lewat kitab Turos. Jadi ya wallahu a'lam, mungkin salah mondok kalau sampai ada pondok yang kita harus lebih percaya kitab kuning. Bukan, Pak. Kita percaya Al-Quran, tetapi bagaimana cara memahami isinya lewat perkataan ulama, lewat bagaimana tafsir tertinggi Al-Quran dijelaskan oleh Al-Quran, tafsirul ayah bil ayah. Al-Quran ditafsirkan oleh hadis, tafsirul Quran bis sunnah, itu namanya tafsir bil maksur atau bari misalnya. Semua penjelasan atau bari tentang ayat-ayat itu mesti berlandaskan kepada riwayat hadis.